Dugaan korupsi DAK 2024, Kadis PUTR Talaut tersangka. Aksi prank siswa dan polisi beri kejutan di momen Hari Guru. Gubernur tutup Porprov 12, Manado sambut juara umum. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Sulut. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Davis Pinontoan. Inilah Kompas Sulut selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Talaut resmi menetapkan John Mayampo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi. Usai menetapkan tersangka pada Sabtu pekan lalu, Kejari Kabupaten Kepulauan Talaut resmi menahan John Mayampo. Saat ditemui wartawan, Kejari Kepulauan Talaut Edwin Ignatius Beslar membeberkan tersangka John telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan untuk membayar atau menerima pembayaran dengan mengerjakan bagi dirinya secara pribadi. Kemarin pada hari Jumat, tanggal 21 November tahun 2025, penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut menetapkan saudara JRSM yang kesehariannya adalah Kepala Dinas PUTR Kabupaten Kepulauan Talaut sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi melanggar ketentuan pasal 12 huruf I dan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tersangka saat ini telah ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 3 Lirung untuk pemeriksaan lanjutan. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Tim Liputan Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, saudara, Kejari Donggala mengamankan beragam barang bukti dari proses penggeledahan dan penyitaan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Perumda Uwelino. Total uang tunai yang disita mencapai 850 juta lebih. Penyitaan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan, izin penggeledahan Pengadilan Negeri Donggala, serta surat perintah penyitaan. Pihak Kejari Donggala dalam siaran persnya membeberkan jika semua barang bukti yang diamankan terkait langsung dengan penyidikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perumda Uwelino sejak tahun anggaran 2021 hingga semester 1 tahun 2025. Dugaan sementara terjadi kejanggalan dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah dan menimbulkan potensi kerugian negara dalam 4 tahun terakhir. Kami, Kejaksaan Negeri Donggala, ingin menyampaikan rilis terkait dengan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada PDAM Uwelino Kabupaten Donggala tahun anggaran 2021 dan semester 1 tahun 2025. Setelah sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Donggala, Ibu Andi Reni Rumana, SAMH, mengeluarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tertanggal 10 November 2025. Kemudian, rekan-rekan penyidik menindaklanjuti dengan cepat. Pada tanggal 14 November 2025 dilakukan tindakan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan di beberapa tempat demi untuk pengumpulan alat bukti. Dari hasil kegiatan penggeledahan penyitaan tersebut diperoleh data-data
benda yang disita yang diduga merupakan perolehan tindak pidana atau ada kaitannya dengan tindak pidana. Proses penyidikan akan terus berlanjut, termasuk pemeriksaan tambahan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Lembaga itu juga menegaskan komitmen untuk membuka perkembangan penyidikan kepada publik sebagai bentuk transparansi penegakan hukum. Rolis Muklis, Kompas TV Donggala, Sulawesi Tengah. Berita lainnya, Saudara, tim Spartan Resmo Polres Kabupaten Minahasa Utara berhasil menangkap terduga pelaku penganiayaan terhadap 2 korban yang berboncengan di atas motor saat melewati di Desa Kauditan. Saat ditangkap, polisi begal kampung tersebut tak berkutik. Tim Spartan Resmob Minahasa Utara akhirnya berhasil meringkus terduga pelaku begal pemukulan terhadap 2 korban yang berboncengan dengan motor saat melewati ruas jalan Desa Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Sebelum ditangkap, kasus ini sempat menjadi perhatian publik yang ada di akun platform media sosial, di mana tampak aksi tak terpuji yang dilakukan tersangka. Kasat Reskrim Ibtu Lega Ikwan Herbayu membenarkan kejadian tersebut. Menerima laporan warga, gerak cepat tim Spartan Resmob Minahasa Utara langsung menuju ke TKP dan menangkap tersangka yang saat itu berada di Desa Lembean. Ini adalah di mana memang benar telah terjadi tindak pidana hari Minggu tanggal 23 November 2025 bertepatan di Desa Kauditan. Kronologis kejadian pada saat itu pukul 15.30 pelaku atau sekarang sudah menjadi tersangka, sudah kami lakukan penahanan dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol mendatangi seorang pria atau seorang bapak-bapak yang membonceng anaknya di situ, lalu melakukan tindak pidana yang berupa pemukulan di lokasi. Untuk motif yang bersangkutan tidak ada unsur dendam, dan untuk pelakunya sendiri pun karena memang sudah terpengaruhi minuman beralkohol, jadi refleks untuk melakukan pemukulan di lokasi. Terduga pelaku ditahan di Polres Minahasa Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, di Treskrimum Polda Gorontalo resmi menahan oknum ASN muda di Gorontalo atas dugaan kasus pelecehan seksual anak di bawah umur. Sebelumnya, tersangka 2 kali mangkir dari panggilan penyidik dengan alasan sakit. Kini tersangka pun terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dugaan kasus pelecehan seksual anak di bawah umur yang dilakukan oknum ASN muda di Gorontalo hingga kini masih menjadi perhatian publik. Terduga pelaku yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pun kini resmi ditahan di ruang tahanan Polda Gorontalo setelah 2 kali tidak memenuhi panggilan penyidik untuk proses pemeriksaan. Kabid Humas Polda Gorontalo bilang modus tersangka melakukan pelecehan terhadap korban dengan menjanjikan pernikahan. Hingga kini penyidik pun masih terus melakukan pengembangan terhadap keterlibatan rekan tersangka dalam kasus ini. Update ya, untuk update dari kasus yang melibatkan oknum ASN untuk di wilayah Gorontalo. Kemarin tanggal 24 November sudah kita lakukan penahanan. Yang bersangkutan mendatangi Polda tanpa diundang setelah 2 kali kita lakukan pemanggilan. Dengan alasan sakit tidak bisa hadir. Kemudian semalam yang bersangkutan mendatangi Polda dan langsung dilakukan pemeriksaan oleh pihak Ditkrim Polda Gorontalo, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut kita lakukan penahanan. Untuk penahanan ya kita sesuaikan dengan nanti hasil dari penyidikan. Ya, kita tetap melakukan penyidikan, kita lanjutkan untuk proses penyidikannya, termasuk apabila nanti ada hal-hal bukti-bukti yang lain yang mungkin melibatkan orang-orang yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Polda Gorontalo menegaskan akan segera melimpahkan berkas perkara kasus ini ke Kejaksaan. Tersangka kini terancam hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kris Kamisma, Kompas TV, Gorontalo.
Saudara, puluhan tenaga kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Mobagu bersama sejumlah pasien yang pernah dirawat di rumah sakit menggelar aksi demo di depan kantor Polres Kota Mobagu. Masa aksi meminta pihak kepolisian meninjau kembali status tersangka terhadap dokter spesialis kandungan Siti Nariman Korompot yang disangkakan melakukan malpraktek. Puluhan tenaga medis Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Kota Mobagu mendatangi kantor Polres Kota Mobagu sambil membawa berbagai poster berisi dukungan bagi Dr. Siti Nariman Korompot. Secara bergantian mereka melakukan orasi menyampaikan keberatan atas penetapan status tersangka terhadap dokter spesialis kandungan itu. Dalam orasinya, masa aksi menilai tindakan medis yang dilakukan Dr. Siti sudah sesuai SOP dan standar profesi kedokteran. Mereka juga berharap polisi membuka kembali penyelidikan dan meninjau ulang penetapan status tersangka terhadap Dr. Siti. Tuntutan kami hari ini adalah kami meminta kepada Polres Kota Mobagu untuk kemudian meninjau kembali keputusan penetapan tersangka terhadap Dr. Siti Korompot. Karena kami menilai bahwa ini terlalu terburu-buru. Apakah kemudian hanya berdasarkan rekomendasi-rekomendasi itu kemudian tersangka? Sehingga aksi hari ini kami sampaikan bahwa kami meminta kepada pihak kepolisian untuk kemudian mencabut status tersangka ini. Menanggapi aksi ini, Wakapolres Kota Mobagu Kompol Romel Ponto mengatakan penetapan tersangka terhadap Dr. Siti Nariman Korompot dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara, pengumpulan alat bukti, serta konsultasi bersama Majelis Disiplin Profesi. Memang untuk Polres Kota Mobagu telah menetapkan tersangka. Itu dari hasil tentunya gelar perkara yang sudah dilaksanakan. Itu pun karena ada alat bukti yang cukup, termasuk dari majelis disiplin profesi yang sudah menjadi alat bukti bagi kami. Dengan adanya aksi ini, apakah kemudian tidak akan merubah status tersangka? Ya, memang kalau untuk dengan adanya aksi ini tidak akan merubah statusnya tersangka. Hanya saja kalau memang mereka menginginkan ada upaya-upaya hukum, silakan. Usai melaksanakan aksi depan kantor Polres Kota Mobagu, massa juga melanjutkan aksinya di kantor DPRD dan Pemkot Kota Mobagu untuk meminta dukungan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Aksi prank siswa dan polisi beri kejutan di momen Hari Guru. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Sulut. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar upacara dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2025. Upacara yang dipimpin Gubernur Julius Selvanus juga menampilkan atraksi budaya oleh para siswa. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus memimpin upacara peringatan Hari Guru yang berlangsung secara sederhana di halaman kantor Gubernur Selasa pagi. Di kesempatan itu, Gubernur Selvanus membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Gubernur menutup naskah sambutan Menteri dengan pernyataan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi para guru khususnya di Sulawesi Utara yang telah mengabdi dan membangun kehidupan para generasi muda. Saya sangat berterima kasih kalian telah mengabdikan diri kalian di dalam dunia pendidikan, ikut serta mencerdaskan, menyehatkan anak-anak kita untuk menjadi orang-orang dan menjadi pemimpin yang akan datang. Sekali lagi terima kasih atas pengabdianmu, Tuhan memberkati. Dalam momen peringatan Hari Guru di Sulawesi Utara yang mengusung tema Guru Hebat Indonesia Kuat, Gubernur Sulawesi Utara turut menyerahkan sejumlah penghargaan bagi tenaga pendidik berprestasi di Sulawesi Utara. Momentum Hari Guru ini menjadi refleksi bagi daerah serta sektor pendidikan dalam mempersiapkan generasi unggul menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Hari Guru Nasional tahun 2025 di Provinsi Sulawesi Utara mengangkat tema sebagaimana tema sentral nasional, yaitu Guru Hebat Indonesia Kuat. Tema ini motivasi bagi guru-guru bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka taburkan itu akan menjadi fondasi yang kuat bagi anak-anak Indonesia hebat yang akan menjadi generasi emas
di tahun 2045 yang akan datang. Penampilan atraksi budaya dari para siswa menjadi penutup peringatan Hari Guru Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, di momen peringatan Hari Guru, sebuah kejutan tidak biasa terjadi di Sekolah SMA Negeri 2 Kota Mobagu. Aksi prank yang melibatkan tim Resmob Polres Kota Mobagu sempat membuat guru dan siswa histeris, sebelum akhirnya berubah menjadi kejutan haru di momen Hari Guru. Beginilah detik-detik suasana panik di Sekolah SMA Negeri 2 Kota Mobagu saat sejumlah siswa nampak ditangkap oleh anggota Resmob Polres Kota Mobagu. Aksi penangkapan yang berlangsung tiba-tiba ini membuat para siswa dan guru terkejut dan panik. Bahkan salah satu guru terlihat menangis karena menyaksikan adanya aksi kejar-kejaran ketika proses penangkapan berlangsung. Namun di tengah kepanikan itu, suasana berubah haru. Sejumlah siswa lain keluar sambil menyalakan flare asap berwarna dan membawa tumpeng besar bertuliskan Selamat Hari Guru. Kejutan ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan para siswa bekerja sama dengan tim Resmob Kota Mobagu sebagai bentuk kejutan kepada para guru-guru di sekolah mereka di momentum perayaan Hari Guru. Ide orang bahas sama-sama karena mengingat banyak kenakalan-kenakalan remaja sehingga mungkin ini mantap sekali. DP prank boleh sangat natural. Ditambah dengan Resmob Kota Mobagu yang memang sudah terkenal di Kota Mobagu, jadi lebih memantapkan prank di SMA 2. Sangat berterima kasih kepada Resmob Kota Mobagu. Sementara itu, kepala sekolah bilang awalnya merasa cemas dan sedih ketika melihat siswanya ditangkap polisi. Dan ternyata ini hanyalah kejutan istimewa dari para siswa kepada mereka di momen Hari Guru. Jadi saya sempat merasa sangat sedih begitu melihat kejadian tersebut, dan ini sangat luar biasa karena kegiatan ini juga dengan dilakukan kegiatan tadi, kami merasa guru-guru itu kebersamaan, kolaborasi, dan saling perasaan yang saling luar biasa menyatu di sekolah kami. Begitu juga kepada anak-anak yang telah melakukan surprise tadi bersama Resmob yang sangat luar biasa. Tentu saya sangat berterima kasih atas apresiasinya, dan kegiatan ini sangat membangun kegembiraan, keceriaan dalam perayaan memperingati Hari Guru Nasional tahun 2025. Sebuah kejutan penuh drama, tawa, dan haru menjadi kenangan tersendiri bagi para guru di sekolah itu. Momen ini juga dimanfaatkan siswa sekaligus menjadi pesan moral, mengingat banyak kejahatan terjadi di usia remaja dan ingin menunjukkan bahwa siswa tetap ingin menjadi anak-anak yang membanggakan. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus membuka sekaligus memimpin pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah sampai triwulan 3 tahun 2025 kabupaten dan kota seprovinsi Sulawesi Utara. Rakoref ini bertujuan untuk melihat progres pembangunan di kabupaten dan kota sesulut, apakah sudah sesuai dengan RKPD tahun 2025 atau belum. Rakoref RKPD bersama Bupati dan Wali Kota ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat permasalahan pembangunan di periode triwulan 3 2025. Gubernur Selvanus berharap melalui Rakoref ini, kabupaten dan kota di Sulut dapat mengenjot capaian pembangunan yang sesuai RKPD sebelum tahun anggaran 2025 berakhir. Rapat koordinasi dan evaluasi dari RKPD triwulan sebelumnya, triwulan 3. Kita tadi sudah mendengar laporan Kepala Bapeda ya, tentang posisi gubernur. Nah, di mana gubernur ini sebagai perwakilan pemerintah pusat. Ini yang harus kita tahu dulu. Kenapa sih gubernur suka usil-usil ngumpulin bupati wali kota, ngumpulin Forkopimda, ngumpulin teman-teman sejawat yang ada di provinsi ya. Nah, saatnya adalah tadi bahwa gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Rakoref ini dihadiri juga Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkai,
para kepala daerah tingkat kota dan kabupaten, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota dan Kabupaten, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Sulawesi Utara. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi operasi Zebra, petugas gelar sidang di tempat bagi pelanggar lalu. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saudara, polisi lalu lintas di Gorontalo bersama Pengadilan Negeri Kota Gorontalo gelar sidang di tempat bagi pelanggar lalu lintas yang terjaring razia operasi Zebra Otanaha 2025. Dalam pelaksanaan operasi Zebra Otanaha 2025, polisi lalu lintas Polda Gorontalo kembali menggelar sidang di tempat. Kali ini sidang di tempat digelar di Kota Gorontalo dengan melibatkan Hakim Pengadilan Negeri Kota Gorontalo. Dirlantas Polda Gorontalo bilang ada sebanyak 25 pengendara yang terjaring razia. Ada yang sidang di tempat, namun sejumlah pelanggar hanya diberikan teguran simpatik. Bagi pelanggar yang menunggak pajak kendaraan pun langsung diarahkan untuk membayar di layanan samsat keliling. Dirlantas Polda Gorontalo bilang, pelaksanaan sidang di tempat ini bukan hanya sekedar memberikan efek jerah bagi pelanggar lalu lintas, namun juga sebagai edukasi kepada pengendara saat terjaring razia. Jadi sidang di tempat ini dilaksanakan salah satu tujuannya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ketika mereka melakukan pelanggaran, ini mereka mengikuti sidang ini prosesnya sangat cepat, sangat mudah dan murah. Jadi masyarakat tidak perlu lagi harus takut datang ke pengadilan ataupun melalui calo, sehingga masyarakat teredukasi. Dan tadi juga disiapkan apabila masyarakat pelanggar ini tidak membayar pajak, bisa langsung membayar pajak, sehingga tidak semuanya harus ditindak menggunakan tilang. Dari 8 pelanggar yang menjalani sidang di tempat, rata-rata dikenakan denda sebesar Rp40 hingga Rp70.000 dengan pelanggaran seperti tidak menggunakan helm serta tidak memiliki SIM. Di pertimbangan kami rata-rata diputus dengan denda dan subsidiar kurungan 3 hari. Itu berkisar dari 47.500 dan biaya perkara 500 sampai dengan 67.500 biaya perkara 2.500 dan subsidiar 3 hari kurungan. Itu pertimbangan kami memang melihat dari bagaimana penghasilan sehari-harinya masyarakat. Kalau kita tekankan ke undang-undang lalu lintas yang baru ini kan lumayan tinggi ya, dendanya lumayan tinggi. Memang kami tidak hanya berfokus ke efek jerah, tapi bagaimana juga rasa berkeadilannya juga ya di masyarakat. Pelaksanaan sidang di tempat ini pun diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengendara dalam mematuhi peraturan lalu lintas serta memahami mekanisme penegakan hukum bagi pelanggar yang dikenakan tilang. Kris Kamisma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Sementara itu di Kota Palu, Satuan Tugas Preemptif Subsatgas Pembinaan dan Penyuluhan Operasi Zebra Tinombala 2025 melaksanakan program Police Goes to School untuk mengedukasi pelajar tentang keselamatan berlalu lintas. Kegiatan ini dilakukan di SMA Negeri 6 Palu. Materi keselamatan berlalu lintas ini dipaparkan Kasatgas Preemptif Kompol Abu Bakar Jafar bersama jajarannya dan turut mendampingi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 6 Palu, Amiruddin, dan sejumlah guru. Sosialisasi dimulai dengan upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Kompol Abu Bakar Jafar. Setelah itu Satgas Preemptif menyampaikan imbauan tentang pentingnya disiplin berlalu lintas sejak usia dini. Peserta Satgas menggelar sesi tanya-jawab seputar aturan dan keselamatan berkendara. Petugas juga memberikan sarana kontak berupa helm, buku, dan pulsa kepada peserta yang aktif bertanya, serta membagikan brosur sosialisasi terkait Operasi Zebra Tinombala 2025. Kompol Abu Bakar Jafar bilang kegiatan ini merupakan komitmen Polri dalam memberikan edukasi keselamatan lalu lintas kepada generasi muda. Ia berharap siswa dapat menjadi teladan dalam tertib berlalu lintas untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di wilayah Sulawesi Tengah. Harapan kami pada pelaksanaan upacara ini memberikan edukasi kepada
anak-anak sekolah sekalian untuk senantiasa tertib berlalu lintas. Demikian angka pelanggaran termasuk kecelakaan lalu lintas berakibat fatal semakin berkurang untuk dilakukan Polda Sulsel. Terciptanya Kamsel Tipter Lantas yang aman, nyaman, dan tertib. Ditlantas Polda Sulawesi Tengah juga mengajak para pelajar untuk menjadi pelopor keselamatan demi menciptakan generasi yang taat aturan dan peduli keselamatan di jalan. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Berita lainnya, saudara mahasiswa dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Samratulangi dan Universitas Negeri Gorontalo menggelar pameran inovasi di kampus Fakultas Pertanian Unsrat pada Senin siang. Pameran inovasi ini menampilkan pangan olahan berbasis hasil pertanian lokal dari Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Beragam pangan olahan berbahan baku pertanian lokal asal Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo ditampilkan dalam kegiatan Student Project Expo Pangan Lokal Bergizi di salah satu gedung kampus Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado. Bahan pangan olahan yang dipamerkan ini merupakan hasil inovasi mahasiswa dan para dosen dalam menciptakan pangan bergizi untuk masyarakat. Beberapa pangan olahan yang dipamerkan diantaranya cookies berbahan dasar jagung, ubi ungu, dan singkong. Ada pula abon ikan gabus, teh dari buah telang, kopi bercampur aroma jahe, dan produk inovatif lainnya. Beberapa pangan olahan ini bahkan sudah diperdagangkan di masyarakat dan menjadi sumber pendapatan. Ya, pertama ini kita perlu tahu ya bahwasanya kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan kolaborasi antara mahasiswa Fakultas Pertanian dari Universitas Negeri Gorontalo dengan mahasiswa pertanian dari Universitas Samratulangi, khususnya dalam bidang ilmu teknologi pangan. Jadi kolaborasi ini diciptakan untuk mencoba bertukar pikiran atas program-program inovasi yang dari bahan-bahan baku dari hasil pertanian sendiri. Pada Expo kali ini kami Universitas Negeri Gorontalo, tepatnya jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, menghadirkan kurang lebih 56 produk. Salah satunya produk abon ikan gabus, ada nugget dari ikan malalugis, kemudian ada pangan lokal dari ikan nike. Harapan saya kepada masyarakat dan kepada pemerintah, semoga dengan adanya kegiatan ini bisa melibatkan mahasiswa itu bisa bekerja sama dengan pemerintah serta bisa bekerja sama juga dengan masyarakat. Pameran ini diharapkan menjadi ajang para mahasiswa dalam menampilkan inovasi dari pembelajaran selama duduk di bangku kuliah, terutama agar produk pangan olahan ini dapat dimanfaatkan untuk masyarakat luas. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi dari daerah Indonesia Timur akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulut. Saudara, Polda Sulawesi Selatan meringkus 7 orang diduga pelaku penembakan dan pembakaran rumah di Kampung Sapiria, Kota Makassar. Para terduga pelaku yang sebagian masih berada di bawah umur ini terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari 7 terduga pelaku, polisi terlebih dahulu berhasil meringkus 6 orang yang diduga pelaku pembakaran rumah di Kampung Sapiria, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Mereka teridentifikasi setelah polisi menyisir lokasi perang kelompok yang terjadi beberapa hari lalu. Aksi pelaku menyebabkan 13 rumah di Kampung Sapiria ludes terbakar. Keenam tersangka ini dikenakan pasal 187 ayat 1, Junto 55 dan 56, dan pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 1 tahun penjara. Dirkrimum Polda Sulsel juga menangkap 1 terduga pelaku penembakan berinisial CB 36 tahun yang bekerja sebagai mekanik. Ia dikenakan pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Dalam perang kelompok CB menembak korban menggunakan senapan angin yang sudah dimodifikasi sehingga membahayakan nyawa orang lain. MR umur 18 tahun, SU 18 tahun, AQ 17 tahun, dan SP 20 tahun serta FD 16 tahun. Ya.
Kemudian dari 6 tersangka ini dikenakan pasal 187 ayat 1 junto pasal 5556 dan pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun. Kemudian yang tadi saya sampaikan, pelaku penembakan telah diamankan yaitu atas nama CB, umur 36 tahun, pekerjaan mekanik. Nah, kemudian pasal yang diterapkan adalah pasal 338 KUHP subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Dalam penangkapan ini, polisi juga menyita barang bukti berupa busur, bensin, hingga senapan angin. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Saudara, tim Buru Sergap 77 Satuan Reskrim Polresta Kendari menangkap seorang residivis kasus pencurian yang memberatkan atau curat di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada Sabtu pekan lalu. Inilah detik-detik saat pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat ditangkap personil gabungan dari tim Buser 77 Satuan Reskrim Polresta Kendari dan Satuan Reskrim Polresta Morowali, Sulawesi Tengah. Pelaku ditangkap saat berusaha kabur dan menceburkan diri ke sungai di Kelurahan Bahorea Reko-Reko, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Akibatnya terduga pelaku bernama Nuri Yamin alias Aril, usia 29 tahun, harus dilumpuhkan dengan timah panas agar tidak lari. Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Weliwanto Malu mengatakan penangkapan kasus itu berawal dari laporan korbannya yang kehilangan sepeda motor, laptop, telepon genggam, dompet yang berisi STNK dan KTP. Dari pemeriksaan sementara, pelaku sudah melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di 150 tempat kejadian perkara di beberapa lokasi di Kabupaten Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Buser 77 berhasil menangkap pelaku curanmor yang kemarin 52 TKP, hasil pengakuan sudah menjadi 150 TKP. Tadi disampaikan sama dia, ini si pencuri ini, curanmor ini diamankan bersama Polres Morowali. Jadi, terima kasih untuk Polres Morowali, tetapannya ditangkap dan si pelaku ini atas nama Aril, saat mau dilakukan penangkapan, dia melarikan diri lagi ke arah sungai. Akhirnya petugas saat diamankan juga melakukan lagi perlawanan, berhasil mau kabur lagi. Akhirnya diberi tindakan tegas dan terukur. Kami sampaikan lagi tindakan tegas dan terukur karena melawan petugas yang sudah diamankan saat melarikan diri. Habis itu melarikan diri, kami berikan tindakan tegas dan terukur. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Kendari dan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Berita lainnya, Saudara, jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, arus mudik di Maluku diperkirakan akan kembali meningkat. Mengantisipasi lonjakan penumpang, Kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Ambon menyiapkan 35 kapal serta menambah fasilitas pelabuhan. Kapal-kapal tersebut terdiri dari kapal perintis, kapal cepat, feri, dan kapal penumpang reguler. Seluruh armada kini sedang menjalani pemeriksaan kelayak lautan atau ramcek untuk memastikan keamanan perjalanan selama masa puncak Nataru. Selain menyiapkan kapal, KSOP juga menambah 1 pelabuhan, yakni Pelabuhan Galala. Dengan tambahan ini, terdapat 4 pelabuhan yang akan melayani arus mudik di wilayah Maluku. Kita dari KSOP menyiapkan memang 4 dermaga yang sebelumnya 3, sekarang 4. Salah satunya adalah pertama Yosudarso, kedua Selamat Riyadi, ketiga Gudang Arang, keempat yang Galala. Dan kapal yang akan kita siapkan juga ada 35 kapal, diantaranya kapal Pelni, nanti kapal perintis, kapal yang berlokasi di Ambon, serta kapal tambahan, dan kapal peri juga ada.
Kapal tambahan mungkin nanti ada 3 yang disiapkan dari Pelni. Melalui persiapan ini diharapkan dapat memperlancar arus mudik dan balik Nataru bagi masyarakat yang sangat bergantung pada moda transportasi laut. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, ribuan warga di Sorong, Papua Barat Daya mengantri bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat di kantor pos. BLT yang diterima warga penerima manfaat untuk periode Oktober hingga Desember. Beginilah antusias warga di kantor pos Sorong, Papua Barat Daya. Warga mengecek satu persatu lembaran daftar nama penerima bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat tahun 2025. Salah satu penerima yang merupakan ibu rumah tangga sangat berterima kasih karena bantuan yang diberikan senilai Rp900.000 sangat membantu keperluan jelang hari raya nanti. Meskipun harus mengantri sejak jam 8.00 dan pelayanan baru dimulai pukul 10.00 waktu setempat, tidak menyurutkan semangatnya. Senang sudah dapat bantuan ini karena dapat bisa membantu kami para ibu rumah tangga untuk merayakan hari Natal, mungkin bisa kita beli minyak goreng kah dan lain-lain, bahan-bahan dan lain-lain. Oke, berarti Ibu aktivitas sehari-hari apa Ibu? Berbeda dengan Ellen, salah satu warga yang tinggal di Kelurahan Kelas Sabi, Distrik Manoy mengakui tidak pernah mendapatkan bantuan ini. Ia berharap pemerintah lebih detail dalam melakukan pengambilan data agar bantuan seperti ini tepat sasaran. Iya, saya mulai dari 2009 sampai 2012 itu memang sudah tidak dapat. Oh, tidak dapat. Iya. Aktivitas pekerjaan sehari-hari apa nih Mama? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Artinya ini kan bukan cuma saya, mungkin ada lagi yang mungkin memang membutuhkan sekali. Ya, saya juga berharap mungkin pemerintah ke depannya itu kalau bisa turun langsung ke warga setempat supaya tahu yang benar-benar punya hak untuk mendapatkan itu bantuan itu. Proses penyaluran BLT akan dilakukan per kelurahan dan distrik agar warga tidak mengantri hingga malam hari. Flora Batlarieri, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Kompas Sulut masih akan hadir dengan informasi olahraga. Gubernur tutup Porprov 12, Manado sambut juara umum. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Sulut, Saudara. Gelar MOU tertutup dengan Kejaksaan RI, Kemenpora minta pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan program strategis di bidang pemuda dan olahraga. Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenpora dan Kejaksaan RI digelar secara tertutup di Wisma Serbaguna Kemenpora Jakarta Senin pagi. Meski tak merinci satu persatu, Menpora Erick Thohir bilang MOU ini bertujuan untuk memastikan program strategis Kemenpora berjalan sesuai rencana dan tertib administrasi. Erick mencontohkan bagaimana setiap cabang olahraga yang didanai pemerintah melalui Kemenpora punya cara masing-masing dalam upaya mencapai targetnya. Praktis butuh pengawasan dan pendampingan agar tidak terjadi kesalahan, terutama terkait anggaran. Saya rasa ini semua niat baik. Kita tadi Pak Jaksa Agung bicara tidak boleh curiga. Tetapi kadang-kadang tadi beliau sampaikan dalam prosesnya itu kan suka ada godaan. Nah itulah yang kita jaga. Apalagi 1 bulan terakhir di sini saya sudah sampaikan kita akan memperbaiki tata kelola semua. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kemenpora yang menyangkut dengan adanya anggaran yang keluar. Kemudian kami juga melakukan penata kelolaan juga. Nanti kami ada bidang datun yang bisa membantu tata kelolanya. Kehadiran Kejaksaan RI diharapkan dapat menekan potensi penyalahgunaan anggaran yang bisa saja terjadi di tengah program berjalan. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Jadi penutup rangkaian seri 1 2025 Soccer Challenge Seri Jakarta pecahkan rekor peserta. Jakarta menjadi penutup rangkaian kompetisi yang diputar di 9 kota.
Tercatat 2.700 peserta dari 156 sekolah dasar berkompetisi di 2 kategori usia, yakni 10 dan 12 tahun. Jumlah ini memecahkan rekor peserta terbanyak sepanjang seri 1, dengan total keseluruhan menyentuh angka 17.000 peserta. Pelatih Kepala Soccer Challenge, Timo Suneman, bilang secara umum peningkatan kualitas peserta di Jakarta juga berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pemain. Artinya ekosistem pembinaan sepak bola putri usia dini semakin bertumbuh. Timo memprediksi jika kondisi stabil, maka alumnus Soccer Challenge ini akan mendominasi skuad timnas sepak bola putri U16 pada 2027. Sudah tercipta ini, ekosistemnya ini sudah tercipta. Jadi itu yang penting. Sehingga saya rasa tahun berikutnya, pada saat AFF berikutnya kita baru bisa panen hasil kerja kita selama 3 tahun terakhir. Jadi siapapun pelatihnya di under 16, under 17 timnas kelompok umur termuda akan mendapatkan pekerjaan yang dimudahkan oleh kita. Adapun Soccer Challenge Seri 1 Jakarta, SDN Kunciran 4 keluar sebagai juara kategori usia 12 tahun. Sedangkan kampiun kategori usia 10 diraih SDN Cipanang Muara 19 pagi. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara, tim sepak bola Talaut berhasil meraih medali emas cabang olahraga sepak bola Porprov 12 Sulawesi Utara setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Manado dengan skor akhir 2-1 pada Senin sore. Pertandingan cabang olahraga sepak bola menjadi cabur yang terakhir digelar pada perhelatan Porprov 12 tahun 2025. Partai final sepak bola yang digelar di Stadion Kelabat mempertemukan tim sepak bola Kota Manado melawan Kabupaten Talaut. Pertandingan yang disaksikan Gubernur Sulut Julius Selvanus ini berlangsung seru dan sengit sepanjang 2 kali 45 menit. Kedua tim saling menyerang sepanjang pertandingan dan gol pertama tercipta pada babak pertama oleh tim Talaut. Tim sepak bola Kota Manado berhasil mengejar ketertinggalan di awal babak kedua. Namun Dewi Fortuna masih berpihak ke tim Talaut setelah pemainnya berhasil mencetak gol tambahan di akhir babak kedua dan unggul 2-1 atas Kota Manado. Skor ini bertahan hingga wasit meniup peluit akhir. Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut Weli Tita bilang meski persiapan tim Talaut tidak terlalu lama, namun karena berbekal bakat alam, tim Talaut akhirnya berhasil meraih medali emas. Karena saya tentu sangat berbangga. Baru kali ini Talaut mendapat medali emas. Luar biasa. Persiapannya berapa lama, Pak? Ini persiapan cuman karena ini mungkin bakat alam. Jadi tinggal dicari. Jadi ada semacam seleksi sebentar saja, Pak. Karena kita pertarungan ini tidak ada dana dari daerah. Ya, presiden saya senang. Butuh latihan berapa lama? 1 bulan lebih. 1 bulan. Dari hasil pertandingan tadi kira-kira menurut Ngana bagaimana? Oh, tadi sangat mendengarkan sekali. Jadi skor berapa, Kote? 2-1 tadi. 2-1. Pengalungan medali emas dilakukan Gubernur Selvanus kepada tim juara Talaut. Usai pertandingan final sepak bola dilanjutkan dengan upacara penutupan Porprov 12 2025 di lapangan Stadion Kelabat Manado. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus secara resmi menutup perhelatan Porprov 12 2025 di Stadion Kelabat Manado pada Senin malam. Kontingen Kota Manado meraih juara umum dengan perolehan 365 medali. Pekan Olahraga Provinsi ke-12 Sulawesi Utara tahun 2025 akhirnya resmi berakhir. Event olahraga terbesar di Sulawesi Utara yang mempertandingkan 36 cabang olahraga ini diikuti 15 kontingen kabupaten kota di Sulawesi Utara. Kontingen Kota Manado berhasil menyabet juara umum dengan perolehan total 365 medali dengan rincian 164 medali emas, 104 perak, dan 97 medali perunggu. Peringkat kedua ditempati Kabupaten Minahasa yang meraih 170 medali dengan 58 medali emas, 45 perak, dan 67 perunggu. Sedangkan peringkat ketiga jatuh ke kontingen Kota Bitung dengan perolehan total 153 medali dengan rincian 26 medali emas, 52 perak, dan 75 perunggu.
Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus bilang, perhelatan Porprov ke-12 kali ini secara keseluruhan berjalan dengan baik dan memuaskan. Sejumlah cabang olahraga berhasil mencetak atlet hebat yang akan mewakili Sulut ke ajang yang lebih besar nanti. Saya pertama berterima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan dari perencanaan hingga pengakhiran dengan baik. Kita lihat bersama panitia sangat profesional. Satu. Yang kedua, juri wasit juga profesional dalam menangani lomba dan pertandingan. Yang ketiga, atlet saya berterima kasih. Mereka mati-matian, ya, tapi nggak mau mati dia. Karena saudara gitu. Jadi dia harus mati-matian untuk menjadi sang juara. Saya melihat di venue-venue yang saya datangi, saya melihat potensi anak-anak kita sangat besar untuk peluang menjadi sang juara di PON yang akan datang. Itu sebabnya saya tantang anak-anak kita untuk persiapan lebih dini. Kita akan hadirkan lagi dan fasilitasi kesiapan mereka selama berlatih. Di kesempatan itu juga Gubernur Silvanus mengumumkan daerah yang akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Porprov ke-13 nanti, yaitu Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon pada tahun 2028 mendatang. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sulut. Saya Davis Pinontoan pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.